Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Son, ada apa? Tanya Robert yang langsung menghentikan permainannya. Sharon, itu Sharon, Dad, kata Regan dan menatap Sarah. Mata ini berasal dari mamimu kan? Tanya Regan. Sarah mengangguk. Regan langsung memeluk erat Sarah dan Ray. Oh God, akhirnya tanpa sadar air mata Regan menetes. Mereka anakku, Dad, kata Regan akhirnya. Apa maksud Uncle? Tanya Ray. No son, aku dedimu. Kau tahu namaku? Namaku Regan Riley Robert. Itulah asal namamu, kata Regan. Kau sungguh dediku? Tanya Sarah yang matanya sudah tampak berkaca-kaca. Regan mengangguk dan memeluknya lagi. Maafkan Dedi. Dedi terlalu lama menemukan Mami, kata Regan. Hana nampak keluar dari dalam mansion dan melihat Regan sudah memeluk si kembar. Air matanya ikut menetes melihat adegan dramatis ini. Keanu yang berada di belakangnya langsung memeluk Anna. Lihatlah betapa takdir mempermainkan mereka, Ken, kata Anna sambil menangis. Regan mengatakan pada Anna untuk menelpon Sharon dan menyuruhnya ke Paris karena Regan yakin Sharon tidak ingin berbicara dengannya. Jadi Regan merancang skenario agar Sharon datang ke Paris atas keinginannya sendiri. Sharon, sebaiknya kau ke Paris. Regan membawa si kembar dan aku tidak melakukan apapun karena secara hukum dia adalah ayah si kembar, kata Anna panjang lebar. Lalu apa yang harus kulakukan, Anna? Aku tidak akan bisa membiarkan Regan membawa si kembar. Apakah aku harus ke sana? Tapi itu akan membuatku bertemu dengan Regan. Aku belum siap bertemu dengannya, jawab Sharon sendu. Sharon, jangan khawatir, aku akan mendampingimu di sini. Kau bisa membicarakannya baik-baik dengan Regan. Apa kau mau tidak bertemu si kembar selamanya? Anna sengaja menakut-nakuti Sharon. Jangan katakan hal itu, Anna. Aku tidak sanggup membayangkan bagaimana hidupku tanpa mereka. Mereka semangat hidupku dan alasan aku hidup, kata Sharon sedih. Baiklah, aku akan memesankan tiket untukmu besok. Bersiap-siaplah, kata Anna. Sharon terlihat pasrah dengan apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain hal ini. Keesokan harinya, Sharon akhirnya berangkat ke Paris. Sepanjang perjalanan hatinya gelisah. Ini akan menjadi pertemuan pertamanya dengan Regan setelah 8 tahun tak bertemu. Sarah dan Ray tampak tertidur bersama Regan dalam satu ranjang yang sama. Regan membawa si kembar untuk menginap di mansion Robert kemarin. Keesokan harinya, Angela tampak mengunjungi mansion Robert untuk bertemu Regan. Dia ingin mengajak Regan makan siang bersama. "Siapa kau?" kata Sarah dengan tatapan sinisnya. "Halo, aku Angela. Apakah Regan ada?" Senyum Angela, meskipun dia tidak menyukai sikap angkuh Sarah. "Dedi, dia sedang tidur," kata Sarah cuek. "Dedi, kau anak angkat Regan?" tanya Angela sedikit terkejut. "Tentu saja aku anak kandung Dedi. Kau siapa? Jangan menyentuh Dediku," kata Sarah mengintimidasi. "Jangan bercanda, tolong panggilkan Regan atau Uncle Robert." Angela sudah agak kehilangan kesabarannya karena dia merasa dipermainkan oleh anak kecil ini. "Kau siapa? Jangan ganggu Dediku, pergilah," kata Sarah. "Sarah, itu tidak sopan sayang." Regan tampak muncul dari dalam. "Oh iya Angela, kenalkan dia Sarah putriku," kata Regan. Angela tampak terkejut dan kehilangan kata-kata. "Apa maksudmu Regan? Aku tidak mengerti," tanya Angela seakan tak percaya. "Dia putriku dan Sharon, kami bertemu kembali," jawab Regan singkat.
Dia merasa tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar pada Angela. Angela tampak semakin terkejut dan speechless. "Sarah, masuklah ke dalam, panggil Ray, kita akan makan pagi bersama," perintah Regan pada Sarah. Sarah masih melihat Angela dengan sinis, dan itu membuat Angela risih. "Jika kau tidak keberatan, kau bisa bergabung makan pagi bersama kami, Angela," kata Regan santai. Tidak, karena Al akan mengajakku ke pantai. Tadinya aku akan mengajakmu makan siang di pantai, tapi sepertinya kau sibuk. Terima kasih tawarannya," kata Angela kaku. "Iya, maafkan aku. Sepertinya aku tidak bisa. Aku akan menghabiskan waktu dengan Sharon hari ini," jawab Regan. Dia ingin memperjelas semuanya agar Angela berhenti berharap padanya. Baiklah, aku pergi dulu, Regan." Angela langsung berbalik dan memasuki mobilnya. Dia menangis sejadi-jadinya dalam perjalanan pulang ke rumah Al. Tak ada harapan baginya. 8 tahun waktu yang sia-sia. Ini adalah salahnya sendiri, karena sejak awal Regan tak pernah membuka hatinya untuknya. Rasa kesal, benci, dan kecewa menjadi satu di hatinya. "Dad, apakah Mami jadi kemari? Sejak kemarin Mami tidak menelpon kami. Apakah Mami marah pada kami?" tanya Sarah di sela-sela makan pagi mereka. "Tidak sayang, Mami hanya sedikit terkejut dengan kedatangan Daddy. Kalian jangan khawatir," kata Regan menenangkan. Sharon tiba di Paris pukul 3 sore. Regan menjemputnya langsung di bandara. Regan melihat Sharon dari jauh. Wanita yang sangat dirindukannya telah ada di depan matanya. Dia menghampiri Sharon dan berusaha tidak menciumnya di tempat umum. Dia menggandeng tangan Sharon dan membawanya ke dalam mobil. Sharon merasa jantungnya akan jatuh ke bawah ketika Regan memegang tangannya. 8 tahun tak bertemu membuat jantung Sharon berdegup kencang melihat Regan yang terlihat semakin tampan. "Di mana si kembar?" tanya Sharon. Regan hanya diam saja memegang dagunya, sedangkan tangan yang satunya memegang setir mobil. Kesal Sharon. Sharon sedikit hafal dengan jalan menuju mansion mertuanya, tapi yang dilewatinya sekarang bukan ke arah sana. "Kita akan kemana, Regan? Ini bukan jalan menuju mansion Daddy," kata Sharon. "Buka softlandmu," kata Regan dingin. "Regan, kau tidak menjawab pertanyaanku." "Ku bilang, buka softlandmu, itu akan merusak matamu," Regan bersikeras. Sharon membuka softlandnya. Seperti biasa, Sharon lebih suka menghindari perdebatan dan pertengkaran. Sharon ingat jalan ini menuju villa di mana dulu dia dan Regan berbulan madu. "Wait, apakah anak-anak ada di villa itu?" "Ya, bisa saja Regan membawa mereka berlibur di sana." "Tetap positifkan pikiranmu, Sharon. Tidak mungkin kan dia langsung menghajarku?" Sharon berpikir sambil menggigit-gigit bibirnya. Regan melihatnya dan semakin gemas untuk menggigit bibir Sharon secepatnya. 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di villa. Tak ada tanda-tanda si kembar di dalam. Mereka hanya berdua di villa itu dan membuat Sharon salah tingkah. "Turunlah, atau kau ingin ku gendong seperti dulu?" Regan sengaja menggoda Sharon. Sharon akhirnya turun dan sengaja berjalan lambat. Regan menyadari hal itu dan segera menarik tangannya agar mereka segera masuk ke dalam villa. Begitu sampai di dalam villa, Regan langsung menyerang bibir Sharon dengan ciuman panas. Sharon yang mendapat serangan dadakan dari Regan tampak tak bisa menghindar. Regan mengunci tubuhnya. Dari hati yang terdalam, Sharon juga sangat merindukan sentuhan Regan, laki-laki yang sangat dicintainya. Sharon dengan sekuat tenaga mendorong dada Regan. "Please, stop!" teriak Sharon. "Kau tidak merindukanku, Honey?"
Kau tahu betapa menderitanya aku selama 8 tahun ini? Kau benar-benar keterlaluan. Kau tahu itu? Regan terlihat marah. Lupakan aku, Regan. Aku tidak pantas untukmu. Aku hanya akan membuatmu menderita, kata Sharon. Justru aku sangat menderita ketika jauh darimu, Sharon. Kau tahu, aku sangat mencintaimu. Apa kau sudah tidak mencintaiku? Kata Regan lirih. Aku tidak mencintaimu, Regan. Aku akan mengacaukan kehidupanmu jika aku tetap di sisimu, jawab Sharon pelan. Regan menatap mata Sharon yang sangat dirindukannya. Dia mengusap pipi Sharon lembut. Kebahagiaanku hanya dirimu, Sher. Tidak ada yang lain. Aku tidak baik-baik saja selama 8 tahun. Aku mencarimu seperti orang gila. Aku bahkan berpikir kau sudah tiada, ucap Regan dengan nada sedih. Sharon menangis. Dia tidak tahu bahwa Regan begitu mencintainya. Dia merasa keputusan yang diambilnya selama ini salah.